Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya selaku moderator dari Banyumas Express. Saya sampaikan selamat datang kepada Dandim 0702 dari Purbalingga, Letkol Infantri Deki Sulhas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Dan bagi para audiens yang sudah masuk ke Google Meet, saya sampaikan terima kasih. Pada diskusi kali ini kita akan mengulas masih seputar COVID. Dengan tema kolektif menerapkan disiplin prokes. Yang pertama saya ingin kepada Bapak Dandim dari Purbalingga untuk mengucapkan beberapa patah kata lah, Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Komandan Kodim 0702 Purbalingga, Letnan Kolonel Infantri Deki Sulhas, ini menyampaikan bahwa tentang betapa pentingnya peran kita seluruh komponen masyarakat yang ada bersama dengan Kodim Purbalingga untuk kembali ikut menggalakkan adanya penegakan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dengan protokol kesehatan ini, hendaknya masyarakat tetap melaksanakan dan jangan sampai kendor protokol kesehatan yang ada, diantaranya dengan sering-sering cuci tangan, kemudian wajib menggunakan masker dimanapun aktivitas berada, kemudian tetap menjaga jarak atau dengan physical distancing dan menghindari beberapa kerumunan, dan selanjutnya tidak perlu keluar rumah apabila tidak dalam kondisi yang memaksa. Oleh karena itu memang kita butuh satu sama lain saling mengingatkan dengan adanya perkembangan angka peningkatan kasus positif di wilayah kita, mungkin karena ada beberapa kejadian tentang libur bersama, adanya arus mudik, warga masyarakat keluar ataupun masuk dari wilayah Purbalingga, kemudian terpapar dari luar dan ikut menularkan atau menyebarkan di wilayah kita. Oleh karena itu, ini perlu perhatian khusus bagi kita semua untuk dapat mencegah ataupun menghambat peningkatan angka kasus positif di wilayah Purbalingga tentang COVID-19 ini. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Itu ini. Oke. Ini untuk pertanyaan pembuka saja dari saya, Pak. Apakah upaya penanggulangan pandemi COVID itu bisa disebut sebagai perang melawan COVID ya, Pak? Ya, itu saat ini memang mungkin bukan hanya wilayah Purbalingga secara khusus, secara umum, bahkan ini sudah menjadi isu global mendunia, seluruhnya masyarakat internasional juga ikut memerangi COVID-19 ini. Karena memang dampak daripada COVID-19 ini sangat luas, termasuk pada dampak ekonominya juga. Karena ruang bergerak daripada masyarakat juga ikut terbatas. Oleh karena itu, perlu memang perhatian khusus bagi kita semua dalam rangka memerangi COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai aparat pemerintahan, bagian daripada pemerintahan, TNI dalam hal ini, juga bekerja sama dengan komponen masyarakat lainnya, juga turut andil menjadi garda terdepan
untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada dengan melaksanakan patroli-patroli, himbauan, kemudian sweeping-sweeping mengenai penggunaan masker dan sebagainya. Jadi kita semua juga ikut turut andil untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini. Baik Pak, terima kasih. Kita akan coba untuk membuka termin pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar dengan prokes dan COVID ini. Saya persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Pentingnya kesehatan bagi ketahanan pangan ekonomi itu seperti apa Pak jika COVID itu tidak segera reda ya Pak? Baik, dampak daripada pandemi COVID-19 ini ke bidang ekonomi tentu saja akan sangat terlihat dan jelas berbeda dengan kondisi normal sebelumnya. Karena memang ada berbagai pembatasan ruang gerak masyarakat daripada mencegah penularan perkembangan angka peningkatan kasus COVID. Di sektor ekonomi banyak juga yang merasa dirugikan, diantaranya adalah dengan adanya physical distancing ataupun social distancing, tidak boleh adanya kerumunan. Itu juga akan mengurangi berbagai bidang mata pencaharian masyarakat dalam rangka bidang ekonomi. Diantaranya sejauh ini kan sudah ada pelarangan-pelarangan tentang adanya kegiatan berkumpul massa dalam jumlah besar, di antaranya menggelar hajatan, pesta, kemudian kegiatan-kegiatan pertemuan, di mana di situ ada berbagai bidang peningkatan ekonomi, mungkin dari event organizer atau kalangan-kalangan tertentu yang biasa menyajikan hiburan seni di setiap event kegiatan, kemudian ada event-event seperti pertandingan, olahraga, dan sebagainya, dan itu semuanya juga akan mendukung nafkah ataupun pencarian rezeki bentuk di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan kegiatan-kegiatan tersebut pasti akan berdampak, berbeda sekali dengan kondisi normal. Oleh karena itu, kita berupaya di era new normal ini dengan juga melakukan berbagai pembatasan, juga akan mencari solusi-solusi seperti apa ke depan upaya-upaya ataupun bisnis-bisnis perekonomian tertentu juga dapat berjalan walaupun ada pembatasan. Oleh karena itu perlu memang kebijakan daripada pemerintah daerah atau pengertian dari masyarakat seluruhnya. Dengan adanya kondisi ini normal, bukan berarti kita melaksanakan kegiatan seperti sebelum adanya pandemi, tetapi diharapkan tidak juga terlalu membatasi ruang gerak atau gerakan ekonomi yang ada. Oleh karena itu memang dengan adanya kesadaran daripada masyarakat, hendaknya ya tetap roda perekonomian harus berjalan, tidak bisa terhenti seperti itu saja, karena memang masyarakat juga butuh mencari nafkah dan sebagainya, tanpa melupakan protokol kesehatan yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Mas. Dalam rangka menghadapi bencana, jauh-jauh hari kami bersama pemerintah daerah dan komponen lainnya dalam ini Kodim 0702 Purbalingga sudah memperhitungkan tentang adanya perubahan iklim dan cuaca di wilayah kita. Pada saat itu saya langsung pimpin apel kesiapan bencana alam di Pemda Purbalingga. Kita menggelar segala perlengkapan, kemudian personil, segala kemampuan yang ada untuk menghadapi bencana. Dan terwujud dan terbukti juga beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Purbalingga, kita mampu untuk mengatasi kesulitan rakyat sekeliling yang terdampak oleh bencana, diantaranya tanah longsor, kemudian kemarin baru-baru ini juga terjadi banjir. Kita sudah mengantisipasi, menyiapkan titik-titik pengungsian dalam bentuk
tempat-tempat sekolah yang memang sekolahan saat ini tidak aktif itu menjadi tempat pengungsian, kemudian balai-balai desa di daerah yang tempat tinggi jauh dari banjir, dan peringatan-peringatan sedini mungkin atau early warning system yang kita lakukan di masyarakat juga sudah berjalan. Kemarin ketika air mulai meninggi, kita bersama dengan komponen masyarakat lainnya juga ikut memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera mengungsi sebelum terjadi dampak yang lebih besar. Kemudian kita arahkan dengan segala kemampuan kita ke titik-titik pengungsian, kemudian kita siapkan tempat pengungsian tersebut dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Artinya satu sama lain yang beda keluarga harus memiliki jarak dan wajib menggunakan masker. Kemudian kita fasilitasi juga dengan logistiknya, di mana kita siapkan bahan makanan siap saji dan kita salurkan dengan membuka dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu airnya surut. Alhamdulillah sekarang air sudah mulai menurun. Nanti pasca daripada banjir itu kita akan turun juga bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan di pemukiman yang ada, termasuk bencana longsor. Memang ada beberapa tempat juga bersama dengan Basarnas, kemudian daerah juga ikut turut andil dalam rangka memperingati masyarakat supaya tidak berdampak yang lebih parah, kemudian menyiapkan daerah-daerah pengungsian dan melakukan pembersihan di mana ada beberapa rumah yang memang terkena bencana longsor tersebut dan rusak, dan kita wanti-wanti ataupun kita waspadai adanya timbul korban jiwa. Oleh karena itu memang early warning system atau peringatan dini di masyarakat itu sangat diperlukan apabila terjadi perubahan iklim yang sangat signifikan dengan adanya curah hujan yang terjadi di wilayah kita, termasuk angin puting beliung yang kemarin sempat terjadi di wilayah Purbalingga. Jadi kita cepat turun ke lapangan di mana beberapa pohon-pohon itu tumbang dan menimpa pemukiman warga ataupun melintang di jalanan. Kita langsung evakuasi dan membersihkan agar lalu lintas kembali jalan normal. Oleh karena itu memang kita sudah siapkan juga posko bencana alam sewaktu-waktu apabila terjadi, ketika hujan mulai turun kita sudah persiapan untuk bisa segera turun ke lapangan bersama dengan yang lainnya dengan koordinasi yang bagus antara pemerintah daerah, tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, melibatkan Basarnas, BPBD dan sebagainya agar bisa segera mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar daerah bencana. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Kita kembali ke COVID dan prokesnya ya Pak. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak yang juga ingin bertanya terkait dengan bagaimana menyeimbangkan Pak antara sektor kesehatan dan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Karena masyarakat kan harus tetap bekerja dan tetap berhubungan dengan orang lain, Pak. Ya, saya rasa roda perekonomian harus memang tetap berjalan. Di sektor pertanian pada umumnya di wilayah Purbalingga, kemudian bagaimana menyalurkan hasil pertanian ke pasar dan sebagainya, ada di situ transportasi, kemudian pengangkutan sampai dengan pemasarannya, semuanya harus melalui protokol kesehatan. Di antaranya ya sejauh mungkin tidak saling bersentuhan, kemudian menjaga jarak, dan tentunya wajib menggunakan masker. Dan di tempat-tempat tertentu, tempat terjadinya transaksi itu juga harus menyiapkan ya hand sanitizer, kemudian tempat-tempat cuci tangan dengan sabun air mengalir dan sebagainya. Itu tetap kita adakan kontrol dan pengawasan, baik itu di warung atau di pertokoan atau di pusat perbelanjaan lainnya, itu harus segera dipenuhi dan tetap dikontrol. Kadang-kadang karena memang pandemi ini sudah berlangsung begitu lama, ada tingkat kejenuhan daripada masyarakat tentang mematuhi protokol kesehatan.
Oleh karena itu, kita butuh memang fungsi pengawasan agar dapat kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak kendor dalam rangka menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu kita adakan berbagai patroli-patroli bersama pihak Polri, kemudian Satpol PP dari unsur pemerintah daerah untuk mengingatkan para pengusaha-pengusaha agar menyiapkan, tetap memelihara penyiapan sarana protokol kesehatan. Kadang-kadang tempat-tempat cuci tangan airnya sudah habis, atau sabun-sabunnya sudah habis, atau hand sanitizer-nya juga sudah tidak tersedia. Kita ingatkan kembali itu, tidak kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan. Demikian. Ini kan peran TNI saat pandemi ya Pak. TNI sebagai tim gugus tugas COVID-19 tentunya memiliki pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh masyarakat. Apa Pak ini yang sudah dilakukan oleh TNI dalam pembinaan terhadap masyarakat terkait dengan COVID ini Pak? Ya, dari Kodim 0702 Purbalingga, kami menggelar seluruh prajurit kami dari tingkat bahkan dari tingkat desa. Di desa, para babinsa itu bekerja sama-sama dengan Pemkabtipas, kemudian dengan aparatur pemerintah desa, juga terus mengingatkan warga desa. Dan kita juga sudah memasang beberapa peringatan untuk adanya protokol kesehatan di pintu keluar masuk desa. Jadi masyarakat yang keluar dari desa ikut membaca peringatan-peringatan tersebut, begitu juga kembalinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghambat mobilitas warga desa juga, tapi dari tingkat desa, kemudian kecamatan, kita tetap ambil, di mana para babinsa memang langsung menyentuh pada masyarakat desa tersebut untuk terus mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan di warga desa. Memang ada beberapa desa yang sudah terpapar, juga ikut melakukan bukan kita bilang lockdown ya, tapi pembatasan. Misalnya ada satu rumah klaster rumah tangga terpapar COVID. Nah, tingkat RT-nya itu harus benar-benar mengawasi pergerakan daripada pasien ataupun orang yang sudah terpapar ketika melaksanakan karantina mandiri, karena memang sejauh ini ada yang terpapar memang harus melaksanakan karantina yang di rumah sakit yang telah disiapkan. Tetapi sambil menunggu adanya hasil swab keluar, kita lakukan pembatasan benar-benar terhadap orang yang terindikasi melaksanakan positif, dan memang harus pengawasan penuh daripada aparat terkait yang ada sampai menyentuh ke tingkat desa. Begitupun di tingkat kecamatan dan kabupaten, kita bersinergi dengan pemerintah daerah, Polri, juga ikut mengawasi agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut kepada yang lain. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya seberapa efektif Pak razia terhadap tingkat disiplin dari protokol kesehatan ini Pak? Saya kira memang kita harus bisa membaca psikologi massa ya, masyarakat kita dengan berlangsungnya pandemi ini sekian lama, ada tingkat kejenuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, ya kita aparat terkait juga tidak henti-hentinya dan tidak berkurang semangat untuk terus mengingatkan masyarakat. Kalaupun memang ada titik kejenuhan, sementara di sela-sela titik kejenuhan tersebut tetap terjadi peningkatan angka kasus positif, karena memang kita tidak berlaku PSBB ataupun lockdown di wilayah kita, di mana pergeseran manusia, organisasi, keluar masuk kota dan sebagainya, itu tidak bisa kita bendung dan kita hambat. Oleh karena itu, masing-masing perorangan memang harus kita sentuh untuk menyampaikan pemahaman pentingnya protokol kesehatan dengan implementasi apa yang dilaksanakan terhadap protokol kesehatan. Kami juga menyadari bahwa dengan adanya kami turun ke lapangan pun ada beberapa juga anggota kami yang ikut terpapar, karena memang mau nggak mau
kita harus terjun ke lapangan. Ya alhamdulillah sudah ada yang terpapar tapi bisa sembuh dan bisa kembali berdinas seperti semula. Itu memang resiko yang kita hadapi di lapangan, seperti halnya petugas medis yang ada di berbagai rumah sakit, karena memang mereka menangani pasien secara langsung. Begitupun dengan prajurit kita yang ada di lapangan, kita tidak henti-hentinya mengingatkan mereka agar tetap selama melaksanakan tugas juga mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan apabila sudah selesai melaksanakan tugas. Dan kami secara institusi Kodim di bawah kontrol Korem dan Kodam ataupun sampai dengan Mabesat, kegiatan-kegiatan kami laporkan Pak, dari hari ke hari, sehari berapa kali di tiap wilayah untuk melaksanakan razia masker atau syuting-syuting di wilayah tertentu. Itu kita juga dapat kontrol dari komando atas kami, atasan, tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Itu bagian dari upaya kita. Tapi upaya ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal apabila masyarakat itu sendiri yang kita himbau kesadarannya mulai menurun atau bahkan tidak mau tahu atau masa bodoh tentang kondisi yang ada. Memang butuh peran aktif semua komponen masyarakat yang ada untuk kita sama-sama memerangi angka peningkatan COVID ini. Selain usaha sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan, upaya persuasif apa Pak yang dilakukan kepada masyarakat yang melanggar dari misalnya protokol kesehatan ini? Ya, sejauh ini memang aturan perdanya juga memang belum disahkan, tapi kami tetap melaksanakan kegiatan imbauan ataupun sweeping di lapangan dengan tegas tetapi humanis. Kita memberikan hukuman-hukuman di tempat yang sifatnya menggugah atau mengingatkan agar tidak terjadi lagi, seperti ya melaksanakan push up atau menyanyikan lagu kebangsaan atau mengucapkan Pancasila atau membuat kalimat-kalimat janji supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu sifatnya hanya mengingatkan. Kalau perlakuan perdanya nanti sudah jadi, mungkin kita akan tetap melaksanakan perda tersebut di masyarakat. Karena memang kita tahu secara psikis masyarakat juga butuh kegiatan aktivitas mereka juga tidak dibatasi. Jadi bukan berarti di lapangan dalam kegiatannya melaksanakan sweeping kita timbul masalah baru, tidaknya kontak fisik ataupun sifatnya penyiksaan dan sebagainya, itu akan menimbulkan masalah baru. Sementara kita juga harus tetap dalam konteks melaksanakan tugas ke masyarakat yang lebih humanis, santun, dan tetap berwibawa. Ini terkait dengan kegiatan TMMD, apakah juga disosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan ini, Pak? Ya, terima kasih. Dalam kegiatan TMMD ataupun karya bakti TNI yang digelar di pedesa-desaan, itu kegiatan fisiknya kita seperti pembangunan jalan atau pipanisasi, penyaluran air bersih dari sumber mata air sampai ke rumah-rumah. Itu kegiatan fisik. Nah, kegiatan non fisiknya, selain kita menanamkan kecintaan tanah air, wawasan kebangsaan terhadap masyarakat, dan tidak lupa juga kita juga ikut memberikan himbauan ataupun pengetahuan tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Karena memang saat ini dimanapun pandemi COVID ini masih belum berakhir dan kita belum tahu sampai kapan. Oleh karena itu, di sela-sela kegiatan TNMD yang berlangsung di lapangan, anggota kami dalam ini Babinsa dan seluruh prajurit yang ada di wilayah tersebut juga sambil bekerja, ada masyarakat melintas atau bekerja sama dengan kita melakukan pekerjaan tersebut, ya kita laksanakan protokol kesehatan dan terus mengingatkan kepada masyarakat sekitar di daerah
TMN tersebut tentang pentingnya protokol kesehatan. Kemudian. Baik Pak, terima kasih. Untuk sinergisitas antara TNI, masyarakat, tokoh, dan lintas sektor, seperti apa Pak yang sudah dilakukan dari sinergisitas itu? Ya, sejauh ini saya rasa kita sudah melaksanakan sinergitas dengan baik dengan seluruh komponen masyarakat. Di antaranya kita melakukan pengawasan-pengawasan berbagai kegiatan di masyarakat, di antaranya kegiatan ibadah, kemudian hajatan, mungkin pesta perkawinan atau syukuran, dengan mengingatkan kepada pihak terkait yang memiliki hajat untuk memberikan pembatasan untuk menghindari adanya social distancing atau physical distancing, pengunjungnya dibatasi. Kemudian kita juga harus menyampaikan dalam kegiatan tersebut disiapkan komponen-komponen atau perlengkapan protokol kesehatan. Kita juga dengan menggalang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk menjadi garda terdepan, karena mereka lebih dianggap di mata masyarakat dan lingkungannya, juga ikut andil dalam rangka menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitarnya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadi peningkatan kasus di wilayah mereka masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, terkait dengan pilkada. Ini kan pilkada akan dihelat sebentar lagi Pak ya, dalam waktu dekat. Saran nih Pak kepada masyarakat Pak untuk agar tetap menjaga protokol kesehatan meskipun nanti akan ada pilkada Pak. Tentunya kan nanti akan terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Ya, memang pilkada kali ini jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya di mana pandemi COVID itu belum ada. Nah, kita dengan pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, Forkompinda sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan rapat, kemudian sudah menyiapkan simulasi yang sudah disebarluaskan ke masyarakat bagaimana pelaksanaan pilkada nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Memang ini perlu disosialisasikan sampai ke bawah, dan mungkin nanti di masa menjelang pencoblosan hari H janji, nanti seluruh petugas yang ada di sana akan ikut mengatur dan mengawasi tentang adanya kepadatan antrian dalam rangka pencoblosan. Oleh karena itu, di tempat-tempat itu juga oleh KPU Bawaslu kan juga sudah disiapkan sarung tangan perorangan di mana mereka harus mencoblos dan penggunaannya sekali pakai. Kemudian petugas-petugas KPPS-nya juga sudah dilaksanakan rapid maupun swab untuk menghindari area penyebaran. Kemudian kalaupun nanti ada masyarakat yang memang sudah dinyatakan statusnya positif, nanti ada tempat pencoblosan khusus untuk mereka dapat melaksanakan pencoblosannya. Jadi semua kalangan masyarakat juga berhak untuk melaksanakan pencoblosan atau hak suaranya, baik itu yang masih belum positif maupun yang positif. Bahkan di rumah sakit misalnya di dalam karantina, kita ikut mengawal dan mereka tetap melaksanakan hak pilih suaranya dalam pilkada nanti. Dan ini memang saya himbau kepada masyarakat dalam rangka pilkada ini juga jangan sampai golput, karena adanya pandemi COVID mungkin ada keraguan untuk datang ke TPS, takut tertular dan sebagainya, sehingga tidak melaksanakan pencoblosan atau tidak memberikan hak suaranya. Saya mengimbau jangan sampai adanya pandemi ini malah persentase ataupun jumlah yang diharapkan suara yang masuk untuk pilkada kali ini malah makin berkurang. Oleh karena itu semangat demokrasi juga harus tetap kita kibarkan dan kita harus bisa menanamkan kepada masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan itu juga dalam menghadapi pilkada. Jangan terlalu takut dan khawatir, sehingga
nanti banyak yang golput atau tidak berangkat ke TPS untuk memenuhi hak suaranya atau memilih dengan rangka pencoblosan. Oleh karena itu nanti kita dengan TNI juga menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS tanpa melupakan ataupun mengabaikan protokol kesehatan. Di lapangannya nanti ada petugas-petugas yang mengatur bagaimana teknis di lapangan, dan sosialisasi ataupun simulasinya juga sudah disebarluaskan oleh petugas KPU dan pemerintah daerah yang lain. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Closing terakhir Pak untuk menutup Pak. Silakan Pak. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan adanya pandemi COVID di lingkungan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita tetap semangat menghadapi pandemi ini dan mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kebaikan kita semua. Siapapun di Kabupaten Purbalingga, masyarakat harus turut andil, karena tanpa kerjasama dan peran aktif daripada seluruh komponen atau masyarakat, semua ini sulit untuk terwujud. Dan dalam pilkada juga kita harapkan pilkada ini dapat berjalan lancar, kemudian tidak menjadikan TTS ataupun pilkada ini menjadi klaster-klaster baru untuk pandemi COVID. Kemudian kita wujudkan pilkada ini pilkada yang bersih, jauh dari money politik, black campaign, ataupun upaya-upaya yang tidak baik dalam rangka pilkada. Kita wujudkan pilkada yang bersih, di bawah, kemudian ya agar dapat terpilih putra Purbalingga atau putra putri Purbalingga yang memang berhak untuk memimpin kota Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, kita juga butuh informasi-informasi dari warga masyarakat apabila adanya terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam rangka pilkada ini, baik dalam kondisi kampanye maupun pencoblosan nanti, untuk dapat dilaporkan sesuai dengan prosedur yang ada sampai KPU Bawaslu, kalau misalnya ada kecurangan dan sebagainya, supaya kita sama-sama saling menjaga supaya politik ini bisa dilaksanakan bersih, berwibawa dan bermartabat tentunya. Demikian. Terima kasih Pak, kami ucapkan kepada Letkol Infantri Deki Subhas sudah menyempatkan waktu untuk tanya jawab seperti ini Pak. Semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak.